warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuslia Fahira, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi kelas 3D dengan NIM 2024-060104 dari STKIP Tanaman Siswa Bima. Oke, baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang jaringan komputer yang menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Pertama, kita akan membuka aplikasinya. Sebelum membuka, jaringan-jaringan itu sudah dinonaktifkan terlebih dahulu ya, teman-teman. Setelah kita menunggu aplikasinya buka, di sini akan muncul beberapa jaringan-jaringan yang kita hubungkan. Pertama, kita akan memasukkan dua router. Kita menggunakan router 2811. Nah, yang kedua itu kita menggunakan dua switch sebelah kanan dan switch sebelah kirinya, masing-masing satu switch. Kemudian kita memasukkan satu wireless, kita simpan wirelessnya di sebelah kiri. Kemudian kita masukin 4 laptop. Setelah kita memasuki 4 laptop tersebut, kemudian kita akan memasukin 3 PC. Nah, 2 PC sebelah kirinya dan satu PC-nya lagi di sebelah kanannya atau di kelas B. Setelah kita memasuki 3 PC tersebut, kemudian kita akan memasuki 2 printer. Nah, kita simpan printernya dekat router tadi. Setelah kita memasuki semua jaringan-jaringan tersebut, nah di sini kita bisa menghubungkan semuanya ke jaringan-jaringan tersebut. Pertama, kita menghubungkan router 1 ke router yang keduanya yang menggunakan garis yang ada titik-titiknya. Dan yang kedua, kita menghubungkan router tersebut ke switch. Begitu juga dengan router yang kedua, kita menghubungkan switch yang ke kelas B. Setelah kita menghubungkan router-router tersebut ke switch, kemudian kita akan menghubungkan switch tersebut ke wireless. Kemudian kita menghubungkan switch ke printer menggunakan kabel jaringan. Nah, sama juga kayak tadi, kita menghubungkan kabel jaringan tersebut dari switch ke printer. Kemudian kita akan menghubungkan lagi dengan menggunakan kabel jaringan dari switch ke PC-PC tersebut. Setelah kita menghubungkan atau menggunakan kabel jaringan tersebut ke PC-PC-nya, kemudian kita akan menyusun jaringan-jaringan tersebut supaya baik dan benar. Nah,
Di kedua router tersebut mereka masih berwarna merah. Karena apa? Karena kita belum memasuki kodenya, makanya dia masih berwarna merah atau belum terhubung. Nah, di sini kita akan memasuki kode tersebut, yaitu 192.168.2.1. Di sini kita menggunakan kode jaringannya, yaitu yang pertama 2.1, dan kode jaringan yang kedua yaitu 192.168.3.1. Kita klik enter lalu kita on kan. Nah, di sini dia bakal berwarna hijau atau sudah terhubung. Yang kedua itu router yang sebelah kanan. Kita memasuki kode yang sama juga, tetapi kodenya itu kita menggunakan 3.1 terlebih dahulu. Kemudian yang keduanya itu kita menggunakan kode yang sama dengan yang tadi, 192.168.2.1. kemudian kita on kan. Nah, di sini kabel-kabel routernya sudah berwarna hijau atau sudah terhubung. Kemudian kita akan memasuki kode jaringannya ke PC tersebut. PC yang pertama yaitu kita menggunakan kode 192.168.2.2. Karena apa? Tadi kan yang pertama itu 2.1 di router, yang kedua 2.2 itu ke PC. Nah, di sini kita akan memasuki IP configuration-nya, yaitu 192.168.2.1. Begitu juga yang di bawahnya, tapi ekornya itu kita ganti dengan 3.1. Kemudian kita klik enter dan kembali. Lanjut dengan PC yang kedua, kita memasuki kodenya yaitu 192.168.2.3. lalu kita klik enter. Kita klik desktop dan kita memasuki di IP configuration-nya. Kita memasuki kodenya tadi, sama halnya kayak di PC yang pertama. Selesai kita memasuki kodenya, kita klik enter dan kita kembalikan. Kita memasuki PC yang ketiga atau PC yang ke bagian kanannya, yaitu kita memasuki kodenya yaitu 192.168.3.2. Nah, kita memasuki klik desktop dan kita masuk ke IP configuration-nya. Di sini kita akan memasuki IP-nya yaitu 192.168.3.1 dan di bawahnya itu 2.1. Lalu kita kembalikan. Di sini kita akan klik wireless. Kita klik wireless biar kita bisa memasuki kode jaringannya. Kode jaringannya itu seperti di sini kita memasuki kelas A. Kita memasuki kelas A, lalu kita memasuki sandinya yaitu 123456788. 8-nya 2 kali, lalu kita klik enter dan kembalikan. Nah, di sini kita akan klik laptop yang satu. Pertama kita akan nonaktifkan dulu tombol yang berwarna kuning, lalu kita salinkan keluar gambar yang ada di tombol tersebut. Kita memasuki gambar yang ada di bawah pojok kanan. Kita akan on kan balik tombol yang ada di sebelahnya. Lalu kita klik config dan memasuki
klik WPA PSK-nya, dan kita di sini memasuki kelas A. Defaultnya itu kita ganti dengan kelas A. Kita memasuki sandinya kayak tadi, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8-nya 2 kali. Lalu klik enter. Nah, di sini dia bakal terhubung atau muncul jaringan-jaringan yang ada seperti gambar tersebut. Nah, kemudian di sini laptop yang kedua sama halnya dengan yang tadi. Kita on off kan dulu, lalu kita salin keluar gambar yang ada di gambar tersebut, dan kita akan memasuki gambar yang ada di pojok bawahnya. Lalu kita klik config, kemudian kita klik wireless. Kita akan menggunakan WPA PSK-nya. Sama halnya kayak tadi, kita defaultnya ini menghapus atau memasuki bagian kelas A. Dan sandinya juga sama kayak tadi, 1 sampai 8. Nah, di sini dia akan muncul seperti laptop yang sebelahnya yang tadi. Sama halnya seperti yang tadi juga, kita bisa menggunakan wireless. Habis itu kita menggunakan WPA PSK-nya, dan defaultnya itu kita ganti dengan kelas A-nya juga. Kenapa kita nggak taruh kelas B? Karena wirelessnya itu cuma 1. Coba wirelessnya ada 2. Kita bisa menghubungkan wireless yang satunya itu dengan menggunakan bagian kelas B, supaya kita bisa menghubungkan ke jaringan yang lainnya. Nah, di sini laptop yang terakhir yaitu laptop yang keempat. Di sini sama halnya juga kayak tadi, kita sudah off kan dan memasuki gambar yang baru, dan kita klik wireless, dan kemudian WPA PSK-nya kita centang. Lalu defaultnya itu kita ganti dengan kelas A. Sandinya juga sama kayak tadi, kayak laptop yang awal, 1 sampai 8. Klik enter, lalu kita kembali. Nah, di sini mereka akan sudah terhubung ke wirelessnya yang 1, seperti yang ada di gambar tersebut. Kemudian kita akan membuka salah satu laptop dengan menggunakan klik desktop, lalu kita ke PC wireless-nya. Nah, di sini kita klik connect, akan muncul kelas A. Nah, di sini kita akan klik kelas A, lalu kita klik connect, dan di sini akan muncul disuruh taruh sandinya yang tadi, 1 2 3 4 5 6 sampai 8. Lalu klik connect lagi. Nah, di sini mereka akan terconnect jaringannya. Kita membuka juga salah satu laptopnya lagi dengan menggunakan desktop dan klik PC wireless-nya, kemudian kita connect. Biar connect-nya itu sampai 100%. Di sini muncul disuruh memasuki sandinya tadi, 1 2 3 4 sampai 8. Lalu kita klik connect dan klik connect-nya lagi, lalu kita kembalikan. Nah, jaringan tersebut akan terhubung ke satu wireless. Dalam semua 4 laptop, mereka sudah menghubungkan ke satu wireless. Ini kita mengatur kayak yang laptop tadi. Nah, udah selesai, lalu kita cek dulu PC-nya, PIN-nya, IP-nya sudah kita masukin apa belum. Nah, di sini kita contohkan dulu, kita pingkan dulu. Oke, PC yang pertama yaitu kita ping 192.168
titik kita contohkan dulu memanggil ke jaringan yang lainnya, seperti ke jaringan ke PC yang ketiga tadi. Ketika ini munculnya RTO ketika kita memanggil ke PC yang lainnya, karena apa? Karena mereka belum terhubung, karena wirelessnya itu cuma satu. Nah, di sini kita coba pingkan, ternyata dia masih RTO. RTO itu berarti dia masih gagal. Lalu kita mencoba lagi pingnya ke PC yang kedua, yaitu 192.168 titik kita coba 2.4. Di sini kita menggunakan 2.3 ya teman-teman. Nah, ketika kita memanggil sesama anggotanya atau sesama kelas A-nya, mereka akan TTL karena mereka masih bisa terhubung ke anggotanya yang sama. Nah, di sini munculnya TTL. Nah, di sini kita pingkan lagi, ternyata dia masih RTO. Kita kembalikan saja karena dia masih RTO, belum TTL, karena tidak bisa terhubung ke kelas lainnya. Karena apa? Wirelessnya ini cuma satu. Akan memasuki kode di printer yang satu, yang pertama atau di bagian kirinya. Kodenya yaitu 192.168.2.1 kayak ke router yang pertama. Kemudian kemudian ke printer yang keduanya atau yang ke bagian kanan. Kita juga memasuki kode yang sama. Cuman bedanya itu kita taruh 3.1-nya saja. Kita memasuki kodenya, yaitu klik enter, kodenya bakal muncul. Selain kita menggunakan jaringan-jaringan ini di aplikasi Cisco Packet Tracer ini, kita juga bisa menaruh atau bisa menggunakan nama, NIM atau kelas. Nah, di sini kita contohkan dulu, kita memasuki nama, lalu kemudian kita memasuki NIM-nya, dan di bawahnya lagi itu prodi. Setelah kita memasuki data-data diri kita di desain jaringan ini, kita juga bisa memasuki kode jaringannya yang di luar tanpa kita harus melihat atau membuka salah satu jaringan-jaringan tersebut. Nah, di sini kita akan memasuki kodenya biar kita bisa lihat kode apa sih yang kita gunakan. Nah, kode router dengan printer itu sama. Kodenya yang bagian kiri itu kita menggunakan 2.1 dan bagian kanan itu kita menggunakan kode 3.1. Nah, di sini kita memasuki kode ke bagian-bagian PC-nya. PC yang pertama itu kita menggunakan kode 2.2 dan PC yang kedua itu 2.3, dan kemudian PC yang ketiga bagian kanannya itu kita menggunakan kode 192.168.3.2. Nah,
Di sini sudah kita memasuki kode-kode pada jaringan tersebut. Ini contoh kita membuat desain jaringan dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan atau yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.